Kami itu ada mencakupi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Usul Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika, angkatan 2012, kelas B, semester 5. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Hanafi, saya Khadijah, saya Sri Mulyani, saya Nandawati, saya Risa Aryani. Inilah video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya menjelaskan mengenai regresi kuadrat terkecil. Prinsip penting yang harus diketahui dalam menentukan suatu data hasil pengukuran adalah: yang pertama, fungsi mengandung sedikit mungkin parameter bebas. Yang kedua, regresi fungsi dengan titik data dibuat minimum. Kedua prinsip ini mendasari metode regresi kuadrat terkecil dan metode interpolasi polinom. Yang selanjutnya, regresi kuadrat terkecil, perbandingannya dalam interpolasi polinom. Yang pertama, data berasal dari hasil pengukuran. Data berasal dari fungsi yang ingin disederhanakan dengan polinom dari tabel di literatur atau dari hasil pengukuran. Yang kedua, data berketuatan rendah atau mengandung galat. Perbandingannya data berketuatan tinggi. Yang ketiga, fungsi kuadrat terkecil tidak perlu melalui setiap titik data. Kurva fungsinya dirancang mengikuti pola titik-titik sebagai suatu kelompok. Perbandingannya, fungsi polinom interpolasi harus melalui semua titik data. Semakin banyak datanya, semakin tinggi derajat polinom dan semakin besar galat atau membulatannya. Yang terakhir, data tidak harus terurut. Perbandingannya data harus terurut. Baik, yang selanjutnya regresi linier. Regresi linier digunakan untuk menentukan fungsi linier yang paling sesuai dengan kumpulan titik data. XK, YK di mana K sama dengan 1 sampai dengan M yang diketahui. Pernyataan matematis untuk fungsi linier tersebut yaitu Y sama dengan A0 plus A1X plus E, dengan E dinamakan galat atau sisa. Sisa adalah selisih antara pemamatan dengan garis. Baik, selanjutnya, suatu kriteria untuk pencocokan yang terbaik adalah pemikiran kuadrat terkecil yang meminimalkan jumlahan kuadrat dari sisa. SR sama dengan sigma I kuadrat dari ini sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan sigma YI observasi kurang YI data dikuadratkan I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan sigma YI kurang A0 tambah A1X1 dikuadratkan dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Kriteria ini menghasilkan suatu garis tunggal untuk himpunan data yang diberikan. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dari yang sebelumnya, untuk menentukan nilai-nilai A0 dan A1 diturunkan SR terhadap setiap koefisien dan selanjutnya disamakan dengan 0, di mana S diturunkan secara parsial terhadap A0 sama dengan min 2 dikalikan dengan sigma YI min A0 min A1 XI dengan I sama dengan 1 sampai N sama dengan 0. Kemudian S diturunkan secara parsial terhadap A1 sama dengan min 2 dikalikan dengan sigma YI min A0 min A1 kali XI dikalikan dengan XI dengan I sama dengan 1 sampai N sama dengan 0. Dari persamaan ini dapat dituliskan kembali menjadi sigma YI dengan I sama dengan 1 sampai N dikurang dengan sigma A0 dengan I sama dengan 1 sampai N dikurang sigma A1X1 dengan I sama dengan 1 sampai N sama dengan 0. Kemudian sigma YI kalikan dengan XI dengan
dengan I sama dengan 1 sampai N sama dengan 0. Atau ekuivalen dengan N A0 ditambah dengan A1 dikalikan dengan sigma XI dengan I sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma YI dengan I sama dengan 1 sampai N. A0 dikali dengan sigma XI dengan I sama dengan 1 sampai N plus A1 dikali dengan sigma XI dikuadratkan dengan I sama dengan 1 sama dengan N sama dengan sigma YI XI dengan I sama dengan 1 sampai N. Selanjutnya diselesaikan kedua persamaan tersebut untuk memperoleh A1 dan A0. Dengan A1 itu sama dengan N dikali dengan sigma XI YI dengan I sama dengan 1 sampai N dikurang sigma XI dengan I sama dengan 1 sampai N dikali sigma YI dengan I sama dengan 1 sampai N per N kali sigma XI kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai N dikurangi dengan sigma XI dengan I sama dengan 1 sampai N dikuadratkan. Dan A0 sama dengan 1 per M dikali dengan sigma YI dengan I sama dengan 1 sampai dengan N dikurang A1 dikalikan dengan A1 1 per M dengan sigma XI dengan I sama dengan 1 sampai N. Selanjutnya contohnya berikut ini akan dicari persamaan kurva linier jika diberikan 7 data untuk X dan Y. Berdasarkan data diperoleh XY 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan YI 0,5, 2,5, 2, 4, 3,5, 6 dan 5,5. Dari data ini dapat kita peroleh bahwasanya X itu sama dengan 7. Kemudian XI sigma XI kali YI dengan I sama dengan 1 dengan N yang tadi 7 itu sama dengan 119,5 karena XI dikalikan dengan YI 1 dikalikan dengan 0,5 ditambahkan 2 dikalikan dengan 2,5 kemudian ditambahkan lagi dikali 2 tambah 4 kali 4 tambah 5 kali 3,5 tambah 6 kali 6 tambah 7 kali 5,5 sehingga jumlahnya menjadi 119,5. Kemudian sigma YI dengan I sama dengan 1 dengan N nya 7 sama dengan 24 karena penjumlahan dari YI 0,5 tambah 2,5 tambah 2 tambah 4 tambah 3,5 tambah 6 tambah 5,5 sehingga jumlahnya adalah 24. Kemudian sigma XI dengan I sama dengan 1 sampai 7 sama dengan 28 karena penjumlahan dari XI itu sendiri 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sehingga menjadi 28. Kemudian sigma XI kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai 7 140 utama penjumlahan dari XI 1 dikuadratkan 1 ditambahkan dengan 2 kuadrat ditambahkan dengan 3 kuadrat ditambahkan dengan 4 kuadrat plus 5 kuadrat plus 6 kuadrat plus 7 kuadrat sehingga menjadi 140. Selanjutnya dari data yang kita peroleh tadi maka untuk menentukan A1 kita masukkan rumus tadi N dikalikan dengan 7 sigma XI dengan 1 sama dengan I sama dengan 1 sampai 7 sama dengan 119,5 dikurang 28 kali 24 per 7 kali 140 min 28 kuadrat itu sama dengan 0,8392875 kemudian A0 24 per 7 dikurang 0,8392827 dikali 28 per 7 sama dengan 0,071
dengan I sama dengan 1 sampai N. Nah, sehingga persamaan kurva linier itu adalah I sama dengan 0,07142,857 plus 0,8392857X. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu regresi polinomial derajat 2 diberikan kumpulan titik x k, y k di mana k sama dengan 1 sampai dengan n data. Fungsi pendekatan untuk fungsi polinomial berderajat 2 yaitu y sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat. Jumlah kuadrat dari sisa yaitu SR sama dengan sigma YI dikurang A0 dikurang A1XI dikurang A2XI kuadrat dikuadratkan di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Selanjutnya diturunkan SR terhadap semua parameter dan selanjutnya disamakan dengan 0. Yang pertama, SR diturunkan secara parsial terhadap A0 sama dengan negatif 2 dikali sigma YI dikurang A0 dikurang A1XI dikurang A2XI kuadrat dikuadratkan di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 0. Yang kedua, SR diturunkan secara parsial terhadap A1 sama dengan negatif 2 dikali sigma YI dikurang A0 dikurang A1XI dikurang A2XI kuadrat dikuadratkan dikali XI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 0. Ketiga, SR diturunkan secara parsial terhadap A2 sama dengan negatif 2 dikali sigma YI dikurang A0 dikurang A1XI dikurang A2XI kuadrat dikuadratkan dikali XI kuadrat di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 0. Untuk selanjutnya, persamaan tadi disusun kembali menjadi yang pertama N A0 ditambah A1 dikali sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N ditambah A2 dikali sigma XI kuadrat di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Yang kedua, A0 dikali sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N ditambah A1 dikali sigma XI kuadrat di mana I sama dengan 1 sampai dengan N ditambah A2 dikali sigma XI pangkat 3 di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan sigma XI dikali YI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Selanjutnya yang ketiga, A0 dikali sigma XI kuadrat di mana I sama dengan 1 sampai dengan N ditambah A1 dikali sigma XI pangkat 3 di mana I sama dengan 1 sampai dengan N ditambah A2 dikali sigma XI pangkat 4 di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan sigma XI kuadrat dikali YI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Selanjutnya, persamaan tadi bisa juga dibentuk ke dalam perkalian matriks, yaitu matriks M sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sigma XI kuadrat di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sigma XI kuadrat di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sigma XI pangkat 3 di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sigma XI kuadrat di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sigma XI pangkat 3 di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sigma XI pangkat 4 di mana I sama dengan 1 sampai dengan N dikali dengan matriks A0, A1, A2 yaitu sama dengan matriks sigma YI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sigma XI dikali YI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N sigma XI kuadrat dikali YI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Selanjutnya, contoh dari ekspresi polinomial derajat 2. Berikut ini akan dicari persamaan kurva polinomial derajat 2 untuk data XI dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 YI dari 2 kuali 1, 7,7, 14, 27, 41, dan 61. Berdasarkan data tersebut diperoleh N sama dengan 6, kemudian sigma XI
di mana I sama dengan 1 sampai 6 sama dengan 15. Sigma XI kuadrat di mana I sama dengan 1 sampai 6 sama dengan 55. Sigma YI di mana I sama dengan 1 sampai 6 sama dengan 152,8. Sigma XI, 3 di mana I sama dengan 1 sampai 6 sama dengan 225. Dan sigma XI dikali YI di mana I sama dengan 1 sampai 6 sama dengan 585,6. Sigma XI pangkat 4 di mana I sama dengan 1 sampai 6 sama dengan 979. Yang terakhir, sigma XI kuadrat dikali YI di mana I sama dengan 1 sampai 6 sama dengan 2488,8. Karena itu dipunyai sistem persamaan linear dalam bentuk matris kesejajaran yang mempunyai penyelesaian A0 sama dengan 2,47857, A1 sama dengan 2,35929, A3 sama dengan 1,86071, sehingga menghasilkan persamaan kurva polinomial derajat 2, yang mana Y sama dengan 2,47857 ditambah 2,35929 X ditambah 1,86071 X kuadrat. Selanjutnya, realisasi fungsi tak linear. Regresi linear memberikan teknik yang ampuh untuk mencocokkan garis terbaik terhadap data. Namun teknik ini tergantung pada kenyataan bahwa di antara variabel tidak bebas dan bebas adalah linear. Dalam analisis regresi, seharusnya langkah pertama adalah penggambaran grafik untuk memeriksa apakah pada data berlaku suatu hubungan linear, sehingga beberapa data yang tidak linear dapat dilinearkan dengan suatu transformasi data. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang linearisasi dari fungsi tak linear. Linearisasi dari fungsi tak linear dengan transformasi data dapat dilihat dari tabel berikut ini. Di sini ada contoh. Berikut ini akan dicari persamaan kurva eksponensial untuk data XI 1, 2, 3, 4, dan 5, YI 0,5, 1,7, 3,4, 5,7, dan 8,4. Sedangkan untuk plan YI-nya ada min 0,6931, 0,5306, 1,2238, 1,7405, dan 2,1282. Jadi, di sini digunakan fungsi linearisasi seperti nomor 4 dalam tabel. Maka berdasarkan data diperoleh N-nya sama dengan 5, sigma XI dikali XI dari I sama dengan 1 sampai 5 itu sama dengan 21,6245. Kemudian sigma XI dari I sama dengan 1 sampai 5 sama dengan 15. Sigma ZI dari I sama dengan 1 sampai 5 sama dengan 4,93, dan sigma XI kuadrat dari I sama dengan 1 sampai 5 sama dengan 55. Karena itu akan didapatkan hasil A sama dengan 5 dikali 21 dikali 6.245 dikurang 15
poin 93 dibagi 5 dikali 55 dikurang 15 dikuadratkan akan diperoleh hasil sama dengan 0,685. Kemudian di sini kita mencari B sama dengan 4,93 dibagi 5 dikurang 0,685 dikali 15 per 5 sama dengan min 1,069. Sehingga didapatkan persamaan kurva linier Y sama dengan 0,685 dikurang 1,069X atau persamaan kurva eksponensial dengan B sama dengan eksponen B sama dengan eksponen min 1,069, yaitu Y sama dengan eksponen 0,685X min 1,069. Jadi di sini sudah didapatkan persamaan kurva eksponensial dan hasilnya ini adalah Y sama dengan eksponensial 0,685X min 1,069. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itulah tadi video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga mendapatkan nilai yang terbaik dari Bapak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.